Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tersimpan rapat di balik ilmunya yang sempurna, tak tersentuh oleh akal manusia, tak terjangkau oleh perhitungan malaikat, dan tak diketahui oleh seorang nabi pun. Kiamat akan datang sebagaimana datangnya ajal. Tiba-tiba, pasti, dan tak dapat ditunda walau sesaat. Al-Quran dan hadits tidak pernah menyebutkan kapan hari itu terjadi. Keduanya hanya mengabarkan tanda-tandanya agar manusia bersiap, bukan untuk menebak waktunya, tetapi untuk menata imannya. Di antara tanda terbesar dan paling dahsyat menjelang kiamat adalah munculnya sosok Dajjal. Ia bukan sekadar fitnah biasa. Ia adalah fitnah terbesar yang pernah Allah izinkan terjadi di muka bumi sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat. Sebuah ujian yang mengguncang keyakinan, mengoyak iman, dan memperdaya manusia dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Dajjal muncul sebagai sosok yang tampak luar biasa. Awalnya ia mengaku sebagai seorang nabi. Lalu perlahan, dengan kesombongan yang memuncak, ia berani mengaku sebagai Tuhan. Klaimnya bukan sekadar kata-kata kosong, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya dengan keistimewaan-keistimewaan yang membuat manusia terpana. Atas izin Allah, Dajjal diberi kemampuan yang tampak seolah-olah ia memiliki kekuasaan ketuhanan. Ia dapat menurunkan hujan atau menahannya. Ia mampu memerintahkan bumi, menumbuhkan tanaman, atau menjadikannya gersang. Ia membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka, namun sejatinya terbalik. Apa yang tampak surga adalah azab, dan apa yang tampak neraka adalah keselamatan. Ia berjalan di bumi dengan kecepatan yang mencengangkan. Negeri demi negeri tunduk oleh rayuan dan ancamannya. Manusia yang lemah imannya melihat keajaiban itu lalu berkata, "Inilah Tuhan kami." Mereka menyerahkan akal, hati, dan iman. Hanya karena mata mereka tertipu oleh keajaiban dunia. Kekuatan dan ciri-ciri Dajjal ternyata sosoknya pernah nampak jauh sebelumnya. Pada masa ketika cahaya kenabian masih menyinari Madinah, pada zaman Rasulullah hidup di tengah umatnya. Namun yang lebih mengejutkan, ciri-ciri Dajjal bukan terdapat pada sosok seorang pemuda ataupun lelaki dewasa, melainkan pada sosok anak kecil yang tanpa sebab sangat membenci Rasulullah. Di masa itu, para sahabat dikejutkan oleh keberadaan seorang anak kecil. Usianya belum dewasa, tubuhnya masih rapuh sebagaimana anak-anak lain, namun jiwanya menyimpan keanehan yang tak lazim. Anak itu dikenal dengan nama Syafi ibnu Syoyad. Ia bukan anak biasa. Di saat anak-anak seusianya bermain tanpa beban, Syafi ibnu Syoyad justru menampakkan perilaku yang menggetarkan hati. Ia menunjukkan kebencian yang mendalam kepada Rasulullah. Sebuah kebencian yang sulit dipahami. Sebab, bagaimana mungkin seorang anak kecil memendam permusuhan terhadap manusia paling mulia yang penuh kasih dan rahmat? Ada sesuatu yang gelap di balik sorot matanya. Ia mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang ganjil. Kadang berbicara seakan mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Kadang menjawab pertanyaan dengan cara yang membuat orang dewasa terdiam. Seolah-olah ada bisikan yang mendahului lisannya, atau pengetahuan yang datang bukan dari pengalaman, melainkan dari sumber yang tak terlihat. Tanda-tandanya terlihat begitu mirip dengan apa yang kelak disifatkan tentang Dajjal. Tubuhnya tidak tinggi, bahkan cenderung pendek. Kedua kakinya melengkung keluar, membentuk seperti huruf O. Langkahnya tampak ganjil namun tegas. Kulitnya gelap, lebih dekat kepada hitam, seakan menyerap cahaya di sekitarnya. Rambutnya ikal rapat, menyerupai kribo yang kusut, tumbuh liar tanpa keteraturan. Dahinya lebar, menguasai wajahnya. Seolah menyimpan sesuatu yang berat di balik tulang tengkoraknya. Lehernya jenjang dan menonjol, memberi kesan asing pada posturnya yang tidak lazim. Sebelah matanya tertutup, mati tanpa cahaya. Sementara mata yang lain masih dapat melihat, namun juling, tatapannya tidak lurus, seakan pandangannya sendiri ragu menentukan arah. Tatapan itu tidak menenangkan, tidak pula polos. Kabar tentang anak itu akhirnya sampai ke telinga Rasulullah. Sebuah kabar yang tidak biasa, tentang seorang bocah dengan keanehan sikap dan ucapan, tentang sesuatu yang terasa ganjil bagi fitrah manusia.
Maka pada suatu hari Rasulullah berangkat untuk memastikan, bukan karena keraguan pada wahyu, melainkan sebagai pelajaran bagi umat, bahwa setiap fitnah harus dihadapi dengan kehati-hatian dan kebijaksanaan. Beliau tidak pergi sendiri. Bersama beliau ada Sayyidina Umar bin Khattab. Sosok yang tegas imannya, tajam firasatnya, dan keras terhadap kebatilan. Keduanya pun menuju sebuah desa tempat Safi ibnu Syayyad tinggal. Saat itu, Safi sedang duduk, bermain-main dengan sesuatu yang tidak jelas. Geraknya tidak seperti anak-anak lain. Ada kegelisahan dalam tubuhnya, ada keanehan dalam diamnya. Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan, ketika mereka mendekat, anak itu berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lain, seolah ingin menghindar, seolah ada sesuatu yang disembunyikannya. Rasulullah pun berhenti. Dengan penuh kehati-hatian beliau bersembunyi di balik pepohonan. Bukan untuk mengintai dalam arti buruk, tetapi untuk mendengar apa yang keluar dari lisan anak itu tanpa ia sadari. Sebab terkadang kebenaran justru muncul saat seseorang tidak sedang berpura-pura. Anak itu berbicara, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak jelas, lirih namun penuh rahasia. Rasulullah melangkah perlahan, semakin dekat, sangat dekat, hingga beliau hampir dapat mendengar setiap kata yang keluar dari lisannya. Akan tetapi dari balik pintu sebuah rumah, seorang ibu keluar dan berkata, "Wahai Safi, di sana ada Muhammad." Ternyata wanita tersebut adalah ibu dari Safi ibnu Syayyad. Sekejap saja semuanya berubah. Safi menengadah, ucapannya terhenti, kata-kata yang tadi mengalir dari lisannya seketika lenyap. Wajahnya mengeras, matanya memancarkan amarah yang tak wajar. Amarah seorang anak yang bukan berasal dari dunia anak-anak. Ia marah, ia sangat marah. Dan yang paling menggetarkan, ia membenci Rasulullah. Bukan kebencian yang lahir dari perselisihan, bukan pula karena luka duniawi. Kebencian itu muncul tanpa sebab yang jelas, tanpa alasan yang masuk akal. Seolah hatinya sendiri menolak cahaya, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang terusik oleh kehadiran kebenaran. Setelah peristiwa itu, Rasulullah bersabda dengan nada yang mengandung hikmah mendalam, "Seandainya ibunya tidak melihatku, niscaya aku dapat mendengar sedikit lagi darinya, dan aku akan mengetahui apakah dia benar-benar Dajjal atau bukan." Ucapan itu mengguncang hati para sahabat. Bukan karena Rasulullah ragu terhadap wahyu, melainkan karena fitnah ini begitu besar, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kepastiannya. Pada saat itu, orang-orang telah ramai membicarakan anak tersebut. Mereka berkata, "Dialah Dajjal." Mereka meyakini bahwa dari tempat itulah kelak fitnah besar akan muncul, dan bahwa bocah itu akan tumbuh menjadi Dajjal yang dijanjikan. Namun Rasulullah tidak tergesa-gesa mengiyakan, dan tidak pula menolak dengan pasti. Beliau memilih jalan hikmah, yakni dengan cara menguji bukan menghakimi. Pada hari berikutnya, beliau pun kembali mendatangi Safi ibnu Syayyad. Ketika itu, Ibnu Syayyad tidak menyadari kehadiran Rasulullah bersama para sahabat. Rasulullah lalu menepuk punggung di sekitar kedua pundak Ibnu Syayyad. Dengan suara yang jelas dan tegas, beliau bertanya, "Apakah engkau beriman bahwa aku adalah utusan Allah?" Pertanyaan itu seharusnya mudah. Namun dari lisan Safi ibnu Syayyad keluar jawaban yang membuat hati para sahabat bergetar. Ibnu Syayyad memandang beliau lalu berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan orang-orang Arab." Ibnu Syayyad hanya mengakui bahwa Rasulullah diutus untuk orang-orang Arab saja, bukan seluruh alam semesta. Ia justru balik bertanya kepada Rasulullah, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku utusan Allah?" Sebuah klaim yang melampaui batas seorang manusia, terlebih lagi bagi seorang anak. Bahkan ia menambahkan dengan sikap angkuh, "Akulah utusan Tuhan." Rasulullah pun menolaknya dan bersabda, "Aku beriman kepada Allah dan para Rasulnya." Dalam perbincangannya tersebut, tiba-tiba mata Ibnu Syayyad menerawang jauh dengan tatapan yang aneh. Mendapati hal itu, Rasulullah pun bertanya kepadanya, "Apa yang kau lihat?" Anak itu mengangkat wajahnya, seakan menatap sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Dengan suara datar ia menjawab, "Aku melihat sebuah singgasana di atas air." Mendengar itu Rasulullah langsung meluruskan maknanya. Dengan suara yang penuh kepastian, beliau bersabda, "Itu adalah singgasana iblis di atas laut."
Sejenak suasana terasa semakin berat. Para sahabat menyadari bahwa apa yang dilihat anak itu bukanlah kebenaran ilahiyah, melainkan pantulan dari dunia setan. Sebuah gambaran yang bersumber dari bisikan, bukan wahyu. Rasulullah lalu bertanya lagi, "Apa lagi yang kau lihat di dalam singgasana iblis?" Anak itu menjawab dengan kalimat yang membingungkan. "Aku melihat 2 orang yang jujur dan seorang pendusta, atau 2 orang pendusta dan seorang yang jujur." Jawaban itu tidak tegas, tidak jelas, dan tidak pasti. Ia menggantung di antara kebenaran dan kebohongan, seolah sengaja dibiarkan kabur. Maka Rasulullah pun bersabda, "Matanya telah dikaburkan, biarkanlah dia." Beliau pun kembali mendekati Safi ibnu Shuyyad dan berkata dengan tenang, "Aku menyembunyikan sesuatu di dalam pikiranku, di dalam dadaku. Cobalah engkau menebaknya." Saat itu para sahabat menahan napas. Suasana terasa berat, seolah waktu melambat. Safi menatap Rasulullah dengan sorot mata yang aneh. Dahi lebarnya sedikit mengernyit, wajahnya menegang, seakan ia sedang berusaha menembus sesuatu yang tak kasat mata. Ia terdiam sesaat, lalu berkata dengan suara terputus-putus, "Aduh, aduh." Namun ia berhenti, tak mampu melanjutkan. Ia hanya bisa mengulang kata itu tanpa menyempurnakannya. Padahal yang disembunyikan Rasulullah dalam dadanya adalah firman Allah. Ad-dukhan, asap, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Anak itu hanya mampu menangkap serpihannya, bukan keseluruhannya. Disitulah kebenaran menampakkan garis pembatasnya. Rasulullah pun bersabda dengan tegas, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu." Di saat itulah tabir fitnah tampak semakin jelas. Maka Rasulullah pun berdiri dan pergi, meninggalkan anak itu tanpa sepatah kata pun. Kepergian beliau bukan tanda kelemahan, melainkan penegasan bahwa risalah kenabian tidak memerlukan pengakuan dari hati yang tertutup, bahwa cahaya tidak akan memaksa kegelapan untuk menerima sinarnya. Umar bin Khattab yang sejak awal menyaksikan peristiwa itu dengan hati yang bergejolak, akhirnya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah maksud kata ad-dukh itu? Kata apakah yang engkau sembunyikan di dalam dadamu?" Rasulullah menjawab dengan tenang, "Aku menyembunyikan kata ad-dukhan." Ad-dukhan, asap, kabut, sesuatu yang menutupi pandangan. Sebuah kata yang syarat makna. Anak itu hanya mampu menebak separuhnya, tidak utuh, tidak sempurna. Ia menangkap bayangan, namun gagal meraih hakikat. Seperti asap itu sendiri, tampak namun tidak bisa digenggam. Kalimat itu adalah penutup yang penuh makna, bahwa anak ini tidak berada di jalan cahaya, tetapi juga belum ditetapkan sebagai fitnah terakhir. Ia berada di wilayah abu-abu, tempat kebingungan, tempat setan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dalam riwayat lain, yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kegelisahan Umar bin Khattab mencapai puncaknya. Dengan iman yang berkobar dan kecintaan yang besar kepada Rasulullah, ia berkata spontan, "Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya." Hal ini dikarenakan Umar melihat adanya bahaya pada diri anak itu. Ia melihat potensi fitnah. Ia tidak ingin api itu membesar. Namun Rasulullah segera menahan semangat itu. Dengan hikmah kenabian, beliau bersabda, "Jika dia benar-benar Dajjal, engkau tidak akan mampu membunuhnya. Dan jika dia bukan Dajjal, maka tidak ada kebaikan bagimu untuk membunuhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu terus berjalan. Safi ibnu Shuyyad pun tumbuh dewasa. Ia tinggal di Madinah, hidup di tengah masyarakat kaum muslimin. Pada akhirnya ia menyatakan masuk Islam. Kemudian menikah dan dikaruniai banyak anak. Disebutkan dari pernikahannya, Safi ibnu Shuyyad dikaruniai sekitar 10 orang anak. Secara lahiriah, hidupnya tampak seperti kaum muslimin lainnya. Namun bayang-bayang masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Para sahabat Rasulullah tetap menghindarinya. Bukan karena kebencian, melainkan karena rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam diri Ibnu Shuyyad yang membuat hati gelisah, seolah ada kabut tipis yang tak pernah benar-benar sirna. Mereka memilih menjaga jarak demi ketenangan iman mereka. Suatu hari dalam sebuah perjalanan haji, rombongan kaum muslimin kembali menuju Madinah.
Di tengah perjalanan pulang, seorang sahabat mulia, Abu Sa'id Al-Khudri, duduk beristirahat di bawah naungan sebuah pohon. Panas terik membuat bayangan pohon itu terasa menenangkan. Tak lama kemudian, tiba-tiba Safi ibnu Suyyad datang. Ia membawa barang-barang perbekalan, lalu duduk tepat di sampingnya. Hati Abu Sa'id pun menjadi gelisah. Perasaan tidak nyaman kembali muncul. Kemudian ia berkata dengan sopan namun tegas, "Di sini banyak tempat berteduh. Engkau bisa duduk di tempat lain." Mendengar itu, mendadak Ibnu Suyyad menangis. Tangisannya bukan tangis biasa. Ada kepahitan di dalamnya. Abu Sa'id terkejut lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ibnu Suyyad menjawab dengan suara bergetar, "Karena orang-orang selalu berkata bahwa aku adalah Dajjal dan semacamnya." Lalu Ibnu Suyyad menatap sahabat dari kaum Ansyar itu dengan tajam dan berkata, "Engkau adalah orang yang berilmu. Engkau seharusnya tahu bahwa Dajjal itu bukan muslim, sementara aku seorang muslim. Dajjal tidak menikah, sementara aku menikah. Dajjal tidak punya anak, sementara aku punya anak. Dan Dajjal tidak bisa memasuki Mekah dan Madinah, sementara aku tinggal di sini." Sejenak Abu Sa'id terdiam. Kata-kata itu membuatnya seakan tersadar dan merasa sangat bersalah. Ucapannya sungguh masuk akal. Maka dengan jujur Abu Sa'id berkata, "Demi Allah, apa yang kau katakan itu benar. Tidak mungkin Dajjal bisa melakukannya. Baiklah, silakan duduk di sebelahku." Sejenak suasana terasa tenang, seolah kabut itu mulai menipis. Rasa gelisah dan khawatir pun sirna di hati Abu Sa'id. Namun tiba-tiba Ibnu Suyyad melanjutkan dengan nada yang aneh. Setengah bercanda, setengah serius. Ia berkata yang membuat Abu Sa'id terkejut, "Tapi kau tahu, nama itu, Dajjal, cukup bagus. Nama yang penuh wibawa. Dia punya kekuatan besar. Aku tidak keberatan jika aku memang Dajjal." Kalimat itu membuat dada Abu Sa'id berdegup kencang, menghantam hati yang paling dalam. Abu Sa'id pun segera berdiri. Dan tanpa menoleh lagi, ia berkata tegas, "Tolong, menjauhlah dariku." Kemudian Abu Sa'id pergi, meninggalkan Ibnu Suyyad seorang diri di bawah pohon. Dan ketika Abu Sa'id berjalan menjauh, Ibnu Suyyad tertawa. Tertawa yang tidak jelas maknanya. Apakah sebuah ejekan, apakah sebuah kepuasan, ataukah sekadar keanehan jiwa yang tak pernah sembuh. Seiring berjalannya waktu, setelah wafatnya Rasulullah, sejarah umat Islam memasuki babak yang penuh gejolak. Di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, terjadi peperangan besar melawan Musailamah Al-Kadzab, si pendusta yang mengaku sebagai nabi. Perang itu bukan perang biasa, ia adalah luka mendalam bagi umat Islam. Sebab ratusan penghafal Al-Quran gugur sebagai syuhada. Di medan perang itu, para sahabat melihat Ibnu Suyyad turut berperang bersama kaum muslimin. Ia mengangkat senjata, berdiri di barisan, dan bertempur sebagaimana yang lain. Namun setelah pertempuran usai, ketika para sahabat mencari keberadaan Ibnu Suyyad, mereka tidak melihatnya. Kemudian diperiksalah seluruh jenazah yang gugur. Barangkali Ibnu Suyyad ikut wafat bersama para syuhada. Akan tetapi jasadnya tidak ditemukan, tidak di antara yang terbunuh. Tidak pula ia terlihat di antara mereka yang masih hidup. Tidak ada saksi yang melihatnya jatuh, dan tidak ada pula yang melihatnya meninggalkan medan perang. Seakan ia lenyap dari bumi, tanpa jejak, tanpa kabar. Mereka pun mulai merasakan keganjilan yang kembali menghantui hati. Beberapa hari semenjak Ibnu Suyyad menghilang secara misterius, kabar yang lebih mengejutkan kembali menyelimuti Madinah. Istri dan anak-anaknya meninggal dunia. Dan kenyataan yang paling menggetarkan adalah, tidak satu pun dari anak-anaknya meninggalkan keturunan. Garis nasab itu terhenti sepenuhnya. Tidak ada generasi penerus. Tidak ada nama yang berlanjut. Sementara Ibnu Suyyad sendiri tidak pernah terlihat lagi sejak saat itu. Pertanyaan yang sama pun terus bergaung di hati para sahabat. Siapakah sebenarnya Ibnu Suyyad? Apakah ia hanya manusia aneh yang diuji dengan fitnah? Ataukah ia memiliki hubungan dengan fitnah besar yang dijanjikan di akhir zaman? Tidak ada jawaban pasti. Dan justru disitulah letak hikmahnya. Umar ibn al-Khattab pernah berkata, "Aku sering berkata di hadapan Rasulullah, demi Allah, dia adalah Dajjal." Namun Rasulullah tidak menyangkalnya dan tidak pula membenarkannya. Beliau hanya diam.
Diamnya Rasulullah bukanlah kebingungan, melainkan hikmah. Diam yang mengajarkan bahwa tidak semua perkara harus ditetapkan di dunia. Ada rahasia yang sengaja disimpan Allah, hingga hari di mana segala tabir akan disingkap. Demikianlah kisah seorang anak kecil di zaman Rasulullah, yang ciri-ciri fisiknya dan perilakunya hampir mirip dengan sosok Dajjal. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.